Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Muslimin muslimat Indonesia, satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Akhirnya berkenan hadir di Republik Indonesia Museum Assalamualaikum ya Rasulullah, yang kemudian diberi nama secara khusus di Indonesia menjadi Museum Rasulullah dan Peradaban Islam. Alhamdulillah, tidak semua negara muslim diberikan museum ini. Satu kehormatan hadir di Republik Indonesia. Hal ini tentu hasil jeripaya dan kerja keras dari Dewan Masjid Indonesia. Dalam hal ini spesial buat kita rakyat Indonesia, Bapak Haji Safrudin, yang tak lain beliau adalah mantan Menteri PAN dan juga Wakapolri Indonesia. Berbincang-bincang untuk mengetahui ihwal museum ini. Alhamdulillah, Pak Saaf yang lebih kita kenal dengan sapaan Pak Saaf berkenan meluangkan waktu untuk berbagi informasi kepada kita semua. Mari kita dengar informasi-informasi berharga ini yang insya Allah Anda menyimaknya menjadi pahala dan kebaikan, wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Nah, Pak, kita mau tahu ini. Kan banyak negara Islam di dunia, bahkan di Timur Tengah ya. Tapi alhamdulillah Indonesia yang dijadikan negara untuk membangun museum ini. Boleh diceritakan sejarahnya, Pak? Iya. Nah, ini memang tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala lah ya. Jadi pasti itu, dan sekaligus ya, ini adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kira-kira 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu saya berkenalan ya dengan beberapa kawan ya, baik itu di Mesir maupun di Saudi Arabia ya, yang sedang memperbincangkan banyak hal tentang bagaimana kehidupan umat Islam ya. Banyak hal lah. Memang saya ketika saya Wakapolri dan ketika saya menteri waktu itu, saya banyak berkunjung ke negara-negara Timur Tengah dan beberapa negara lain dalam rangka mensosialisasikan Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, itu sebenarnya awalnya. Saya ke Mesir, saya ketemu Grand Sheikh Al-Azhar ya, saya juga menjadi 2 kali melayani beliau ketika datang ke Indonesia, dan beberapa hal lah. Saya juga mengikuti beberapa konferensi Islam, antara lain organisasi konferensi Islam OKI ya, di Kazakhstan, di Istanbul dan sebagainya. Nah, disitulah saya banyak ketemu para tokoh-tokoh, para pemimpin Islam di dunia. Nah, ketika suatu saat dalam rangka saya mensosialisasikan Universitas Islam Internasional itu dan minta bantuan sekaligus untuk memberikan kontribusi dari berbagai tokoh Islam, pemuka Islam, kemudian para universitas Islam yang ternama, antara lain Al-Azhar, antara lain sebuah universitas besar di Jordan dan sebagainya, di Ummul Qura di Mekah, kemudian universitas di Madinah dan sebagainya. Disitulah saya berkenalan dengan beberapa guru besar ya, ada 2 atau 3 guru besar di Ummul Qura ya. Berkat komunikasi ada yang menjembatani kawan juga ya, warga negara Saudi, kebetulan juga kawan baik bersahabat dengan kita. Disitulah saya berkenalan ya. Belum sampai ke tahap berbicara tentang Museum Rasulullah ya. Ketika di akhir-akhir saya Wakapolri ya, Ustadz Dasat kan ingat pergi umroh dengan saya. Jadi Ustadz Dasat punya sejarah juga, punya sejarah, punya andil lah ya. Ketika itu mungkin Ustadz masih ingat ketika kita datang berkunjung dan makan siang, dijamu makan siang di Liga Muslim Dunia ya, di Mekah. Disitulah bukan awal sebenarnya itu, tindak lanjut
daripada pembicaraan itu. Nah, Ustadz tahulah itu karena hadir waktu itu mendampingi saya, salah satu yang mendampingi saya. Dan dimulai dari situlah pembicaraan intensif tentang rencana pembangunan Museum Rasulullah ini. Ya. Jadi waktu itu dari situ rencana. Jadi luar biasa, dari sepenggal kalimat ini ternyata jabatan bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Ya, bayangkan Wakapolri pada saat itu memikirkan Museum Rasulullah. Unik. Kalau saya memikirkan pembangunan Museum Rasulullah, ya wajarlah memang kenapa kehidupan saya selalu bergelut dengan dakwah, bercerita-cerita tentang Rasulullah. Tapi kalau seorang Wakapolri yang memikirkan tentang bagaimana penegakan hukum di Republik Indonesia ini, tapi meluangkan waktu untuk bagaimana caranya membangun Museum Rasulullah di Indonesia. Ini yang menarik. Kesimpulannya, ternyata jabatan bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Kedua, kemudian pemilihan lokasi Jakarta dalam hal ini di kawasan Ancol. Ya, jadi mungkin saya setback kembali setelah pertemuan kita dengan Liga Muslim itu dengan Ustadz Dasat menemani saya itu intensif akhirnya pertemuan itu 3 bulan sekali, ya bergantian di Mekah atau di Jeddah atau di Madinah dan di Jakarta, selalu begitu. Makanya saya selalu ke Mekah, Madinah, Jeddah itu tiap 2 bulan sekali. Betul. Ya. Ustadz saya rasa 2 kali menemani saya, 2 kali menemani saya. Akhirnya tibalah pada dimulainya itu, rencana dimulainya pada tanggal 30 September 2019. Penandatanganan MOU antara Liga Muslim Dunia dan Dewan Masjid Indonesia. Saya waktu itu yang menandatangani dengan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, yang kemarin datang hadir itu. Liga Muslim Dunia ini adalah kumpulan daripada negara-negara Islam yang memberikan wakafnya kepada umat Islam di seluruh dunia. Itu ada 120 negara Islam di dunia yang mengumpulkan wakafnya untuk dikelola oleh Liga Muslim Dunia, Rabita Alam Islami ini di dalam bidang-bidang pendidikan, kemanusiaan, kemudian sosial, membangun masjid, dan ujungnya membangun museum. Nah, sekarang ini sedang berjalan pembangunan museum 3. Itu di Madinah itu sudah hampir 80% selesai. Kemudian di Mekah sedang mulai, dan kita sedang akan memulai. Nah, jadi ada 3 yang sekarang ini. 30 September itu, setelah 30 September penandatanganan MOU, saya kembali, saya lapor ke Wapres, masih Pak JK dan Ketua Umum Dewan Masjid, bahwa sudah ada otoritas kita untuk membangun Museum Rasulullah. Itu berbeda namanya, kita diberi nama Museum Internasional Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Peradaban Islam. Itu yang dikasih kita. Kalau yang di Madinah lain lagi, Sirah Nabawiyah. Yang di Mekah itu Assalamualaikum Ayyuhan Nabi. Waktu kita pernah dulu bicarakan sama-sama yang kita rapatkan pertama pertemuan itu. Jadi sudah beda-beda namanya, tapi isinya sama. Ya. Saya terus terang awal setelah MOU itu, pikiran saya jujur, harus jujur, saya menyarankan kepada Wapres pada saat itu, Ketua Umum Dewan Masjid, waktu saya bersugi, saya menginginkan bangunnya di Al-Markas Al-Islam. Tapi setelah kami diskusi berdua, melihat MOU itu luasnya minimal 6 hektar, maksimal 10 hektar, tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan lahan. Akhirnya Pak JK waktu itu, bagaimana kalau kita satukan saja di Universitas Islam Internasional, supaya dengan keberadaan Museum Rasulullah ini, Universitas Islam ini bisa terangkat. Bisa terangkat namanya juga. Apalagi seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa awal daripada kita bercengkrama, berkenalan dengan Koleha ini untuk museum ini, di awalnya adalah mensosialisasikan Universitas Islam ini. Nah, itulah ceritanya.
Jadi bagaimana kalau di situ? Akhirnya ya belum diputuskan. Ya sementara di situ. Nah, akhirnya kita jajaki di situ dan sebagainya. Di samping itu kita juga mencari alternatif lain, ya, yang dengan luas tanah 6 hektar itu. Ada yang unik ini, sebab Ancol ini adalah tempat hiburan. Iya. Identik tempat hiburan itu hura-hura. Iya, iya. Nah, dipilih Ancol berdekatan dengan tempat hiburan ini, Iya. dengan museum tersebut. Ya, jadi begini, Pertimbangan mungkin saya luruskan sedikit bahwa tanah yang akan dibangun ini bukan di dalam Ancol. Oh. Ya. Tanah Pemda DKI bersebelahan dengan kawasan Ancol. Nah, jadi belum menjadi kawasan Ancol, belum. Iya, tanah DKI. Cuma memang untuk lebih mengenalkan kepada publik, akhirnya disebutlah di Ancol. Sebenarnya belum. Ini masih supaya lebih gampang. Iya, orang lebih tahu dan memang di samping dia punya akses sendiri, salah satu akses yang bisa tembus juga ke situ melalui pintu gerbangnya Ancol. Paling cepat. Jadi masih tanah Pemda DKI. Jadi bukan tanah Ancol, bukan. Kebetulan memang Ancol ini tidak seperti dulu. Kalau dulu memang yang disampaikan Ustadz identik dengan tempat hiburan. Sekarang juga sudah hiburannya udah hanya wisata. Tidak ada lagi tempat hiburan malam di sana. Hanya ada restoran sekarang. Yang dulu yang kita kenal dengan highlight, sekarang tinggal restoran. Yang dulu ada tempat hiburan besar, sekarang tempat olahraga, tempat fitness sekarang. Dan kemudian apa target yang diinginkan oleh Dewan Masjid kehadiran museum ini? Iya, ya pasti kita akan menghadirkan tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW sejak dari sebelum kelahiran sampai fase kenabian sampai ke wafatnya dan dilanjutkan oleh para al-khulafaur rasyidin seperti yang saya sampaikan waktu itu dan dilanjutkan dengan empire Islam yang besar yang pernah dialami oleh seluruh bangsa di dunia. Kita tahu di dunia ini zaman empire Islam itu dunia yang sangat penuh kedamaian, ya, penuh persahabatan. Tentu berkat tuntunan daripada Rasulullah di masa hidupnya. Itu. Dan kita akan juga masukkan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi ada perjalanannya ini, cerita ini. Jadi panjang sekali ceritanya. Tentu kalau Sirah Nabawiyah tentu ya kita sudah paham lah ya. Apalagi seluruh ustadz banyak yang bercerita tentang Sirah Nabawiyah. Tapi inti daripada itu adalah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ya. Menarik ketika peletakan batu pertama museum tersebut, Pak JK sambutan bahwa targetnya minimal dalam setahun 5 juta, orang yang datang ke museum tersebut. Dan sangat logis. Itu sedikit sebenarnya. Kalau saya sudah melihat beberapa tempat sebagai sampling atau perbandingan ya, antara lain itu Grand Mosque di Abu Dhabi. Itu kita tahu penduduk Abu Dhabi itu hanya 2 juta. Tapi itu 4.000 orang per hari datang. Itu dari mancanegara ya. Apalagi itu hanya sebuah masjid modern yang penuh kemewahan ya, bisa begitu. Apalagi ini adalah bercerita tentang kehidupan Rasulullah. Tentu umat Islam khususnya di Indonesia dan semua bangsa Indonesia walaupun juga tidak beragama Islam akan penasaran, ingin tahu cerita itu. Saya kira menarik ide pembangunan museum ini sebab seperti dikatakan tadi, semakin banyak orang yang ingin mengetahui pribadi Rasulullah. Mungkin kalau orang non-muslim masuk masjid, dia akan sungkan. Atau membaca buku agak berat. Tapi dengan museum, di samping berrekreasi, juga dengan museum ini lebih gampang dipahami, karena didesain dengan menghadirkan gaya 3 dimensi. Informasinya lengkap, dan sejarah kehidupan Rasulullah ditinjau dari perspektif semua mazhab. Jadi akan dikutip dan diambil hal-hal pribadi Rasulullah dan kehidupan sahabat-sahabat yang tidak menimbulkan kontroversi dari tinjauan hadis. Jadi ini sudah kajian ilmiah, insyaallah. Nah, saudaraku, sering kita baca dalam Al-Quran
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad itu terdapat teladan yang sangat baik. Tapi masalahnya, bagaimana Anda meneladani Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Ada orang ditanya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing. Nah, karena juga dia tidak tahu. Bagaimana kita mau contoh Nabi tidur, kita tidak tahu sejarah bagaimana caranya Nabi tidur. Nah, konkretnya tidak mungkin kita mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu. Alhamdulillah, Dewan Masjid melalui Pak Sab dan Pak JK berupaya maksimal menghadirkan museum ini. Tentu sangat merugi kita apabila tidak memanfaatkan kehadiran ini untuk datang dan menyimak sejarah kehidupan manusia yang sangat dicintai Allah. Sehingga Allah sampaikan dalam sebuah hadis qudsi, "Andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya." Subhanallah. Nah, mudah-mudahan kehadiran museum ini akan menambah girah kita untuk mempelajari sisi kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Pak Sab, saya atas nama generasi muda, atas nama umat Islam seluruh Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat luar biasa atas upaya dan ikhtiar yang Bapak lakukan sehingga mampu hadir museum manusia mulia yang wajib kita percayai hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hanya doa yang bisa kami sampaikan. Semoga ini akan menjadi amal jariah dan saya yakin usaha Bapak ini akan menjadi memudahkan kita di akhirat kelak untuk bertemu Rasulullah dan minum bersama Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Insyaallah. Pemirsa, saudaraku, inilah bincang-bincang kita yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan museum ini segera diresmikan. Target bulan berapa, Bapak? Kita insya Allah akan memulai awal April. Ya. Awal April untuk pembangunannya dan kira-kira selesai dalam peresmian 18 bulan setelah itu. 18 bulan. Ya, insya Allah kita doakan seluruh kaum muslimin, mohon doanya agar pembangunan ini lancar dan sukses tanpa kendala. Mudah-mudahan target tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Sab. Sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.